Lebih dari 38.000 butir pil ekstasi dan 500 gram narkotika jenis sabu dari Malaysia berhasil digagalkan masuk ke Indonesia. Hujan yang turun beberapa waktu terakhir menyebabkan banjir di Kabupaten Landak dan telah memakan korban jiwa. Polisi resmi menetapkan pria berinisial HA, seorang anggota DPRD terpilih Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tersangka atas kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Halo pemirsa, apa kabar? Jembatan Ketunggal 3 sepanjang 85 meter di perbatasan RI Malaysia resmi beroperasi. Rehabilitas jalan provinsi pada ruas jalan Dusun Sungai Tengar, Kecamatan Kedawangan, Pesaguan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Bersama saya Maya Sari Fitri, inilah seputar iNews Kalimantan Barat. Ya, kita ke informasi pertama pemirsa. Lebih dari 38.000 butir pil ekstasi dan 500 gram narkotika jenis sabu berhasil digagalkan masuk ke Indonesia. Barang haram itu diamankan Satgas Pamtas RI Malaysia Yonkaf 12 BC dalam 2 kali penyergapan di wilayah perbatasan negara masing-masing wilayah Kumbas Semunying dan wilayah Pos Koki yang berada di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bekayang, Kalimantan Barat. Operasi penggagalan penyelundupan barang haram dari Malaysia di wilayah perbatasan negara ini dilakukan dalam 2 tahap penyergapan. Operasi pertama dilakukan di wilayah Kumbas Semunying, Jagoi Babang, Kabupaten Bekayang, dengan barang bukti berupa lebih dari 9.000 butir pil ekstasi dan pil Happy Five, serta 500 gram narkotika jenis sabu dan 1 orang tersangka penyelundup. Dari pengembangan kasus dilakukan operasi penyergapan tahap kedua di wilayah Pos Koki perbatasan Jagoi Babang, Malaysia. Dari operasi penyergapan ini, Satgas Pamtas berhasil menggagalkan penyelundupan lebih dari 29.000 butir pil ekstasi. Mereka ini skala besar menyelundupkan. Jadi mereka membawa barang dari Malaysia dengan cukup besar, kemudian nanti diserah terimakan melalui kurir yang diterima nanti di Indonesia, seperti itu. Ini memang kelompok ini ada beberapa kelompok yang sudah dikatakan di sepanjang jalur perbatasan 980 km kurang lebih. Kita sudah siap, kita sudah lihat bagaimana pola dan cara mereka bekerja, sehingga kita tidak sulit untuk mengagalkan penyelundupan tersebut. Kemudian pola yang saat ini, mereka ini kelompok yang berbeda. Motifnya mereka ini menjemput langsung ke Malaysia. Diambil barang di sana. Jenisnya pun berbeda, lebih cenderung kepada pil ekstasi. Yang saat ini mungkin jarang. Mungkin karena seperti ini Pak, Ibu, hukum ekonomi. Dengan barang yang sulit, keterbatasan yang sulit, harga mungkin lebih tinggi. Mereka menjemput langsung, membawa langsung sendiri, membuat paket-paket. Setelah itu mereka yang tersebut kelompok ini memasarkan di wilayah yang menjadi wilayah pemasaran mereka. Langsung dijemput ke lokasi Malaysia. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diberangkatkan ke Jakarta, lantaran pelaku diduga sudah sering membawa barang haram dari Malaysia ke Indonesia. Dari Pontianak, Uun Junior, iNews melaporkan. Hujan yang turun beberapa waktu terakhir menyebabkan banjir di Kabupaten Landak. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan dari 5 desa ada 5.000 lebih warga terdampak. Bahkan di Desa Angkanyar, 1 anak dinyatakan meninggal akibat terseret banjir. Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir parah melanda Kabupaten Landak yang melanda 16 dusun di 5 desa. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan, dari 5 desa ada 5.000 lebih warga terdampak. Bahkan di Desa Angkanyar, 1 anak dinyatakan meninggal akibat terseret banjir saat melintasi 1 jembatan.
bahwa banjir di Kabupaten Landa ini sudah melanda 16 dusun, 5 desa, dan ada 5.116 jiwa yang terdampak. Bahkan di salah satu desa, di desa Angkanyar itu ada 1 korban jiwa, anak usia 10 tahun pada saat melewati jembatan, kemudian jembatan itu dihantam oleh banjir, putus, kemudian anak itu pun ikut terbawa arus. Daniel menjelaskan, pada hari Jumat kemarin debit air di wilayah Darit diinformasikan meningkat dengan ketinggian 50-100 cm. Dari Kabupaten Landak, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Sebelumnya sejumlah ruas jalan nasional wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Ketunggal Hulu, Kabupaten Sintang terendam banjir. Para pemotor terpaksa menggunakan jasa rakit warga untuk melewati banjir. Sejumlah ruas jalan nasional di Kecamatan Ketunggal Hulu, Kabupaten Sintang yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia saat ini terendam banjir. Kondisi ini menyebabkan kendaraan baik sepeda motor maupun mobil terpaksa menunggu air surut sebelum bisa melanjutkan perjalanan. Ketinggian air di lokasi banjir bervariasi, mulai dari setinggi lutut hingga mencapai leher orang dewasa. Akibatnya, mobilitas masyarakat terganggu. Kendaraan roda 4 khususnya tidak dapat melintas sama sekali. Para pengendara motor di sisi lain harus menggunakan jasa penyeberangan rakit yang disediakan oleh warga setempat untuk melewati jalan yang terendam. Biaya untuk menggunakan rakit bervariasi tergantung pada jarak dan kesulitan medan. Untuk pengangkutan motor, biaya yang dikenakan antara Rp30 hingga Rp50.000. Sedangkan jika hanya mengangkut orang, biasanya sebesar Rp10.000. Warga pengguna jalan mengaku kesulitan karena terjebak di lokasi yang jauh dari perumahan atau tempat berjualan. Dari malam Senin. Bapak? Malam Senin jam 6 saya sini. Mau kemana nih Pak? Mau ke KSA, kami CPO. Dampak yang dirasakan terhadap banjir nih Pak apa Pak? Udah banyak faktor sih Pak, kalau udah sering kan jalannya kan nggak jelas, apalagi lo tinggi-tinggi kayak gitu kan. Terus di depannya itu ada galian bokaper gak, jadi susah juga. Kemarin kawan saya tuh tangki industri itu tercebur di situ, hampir tumbang. Jadi angkat hari Selasa pakai Eksa. Lili berharap banjir segera surut agar akses transportasi dapat kembali normal, terutama untuk pengangkutan barang kebutuhan pokok dan untuk memfasilitasi pergerakan orang sakit dan keperluan mendesak lainnya. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi resmi menetapkan pria berinisial HA, seorang anggota DPRD terpilih di Kota Singkang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai tersangka atas kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Meski sudah menyandang status tersangka, hingga kini HA masih belum ditahan dan mangkir dari pemanggilan pemeriksaan polisi dengan alasan sakit. Seorang anggota DPRD terpilih Kota Singkawang tahun 2024 berinisial HA resmi menyandang status tersangka atas kasus pencabulan anak di bawah umur berusia 13 tahun. HA sebelumnya telah dilaporkan oleh orang tua korban didampingi LBH Raka pada 11 Juli lalu di Mapolres Singkawang. Peristiwa dugaan pencabulan terjadi sebanyak 2 kali, yakni pada Juni tahun 2023 silam dan Maret tahun 2024. Menurut informasi dari kepolisian, penetapan tersangka ini sudah melalui pemeriksaan keterangan korban, saksi ahli, hingga hasil visum dan gelar perkara. Untuk saksi kita sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih ada 5 orang termasuk saksi korban, dan kita pun sudah meminta ahli dari psikologi yang melakukan penelitian terhadap korban, dan hasil psikologi tersebut memang sudah keluar, dan itulah yang meyakinkan kita penyidik untuk menetapkan ataupun menaikkan status saksi menjadi tersangka terhadap inisial HA tersebut. Meski sudah berstatus tersangka, HA masih belum ditahan dan tidak menghadiri panggilan pemeriksaan kepolisian dengan alasan sakit. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan.
Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan Kalimantan Barat Lazarus batal maju dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 di Kalimantan Barat. Sebelumnya Ketua Komisi 5 DPR RI tersebut digadang-gadang menjadi bakal calon gubernur Kalimantan Barat yang diusung dari PDI Perjuangan. Hal ini dikatakan Lazarus saat berada di KPU Provinsi Kalimantan Barat saat mengantar bakal calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan Kalimantan Barat. Alasan batal maju adalah permintaan langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk tetap menjalankan tugas di DPR. Apalagi Lazarus telah menjadi anggota DPR sejak tahun 2009. Ya, oke, baik Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih teman-teman PS ya, ini pasti ditunggu-tunggu. Jadi saya tentu berproses ya. Kita di partai politik itu antara keinginan dengan kepentingan partai tentu kadang-kadang belum tentu sama. Ya, saya dipanggil oleh partai, ini prosesnya panjang. Mungkin masyarakat Kalimantan Barat menunggu-nunggu, kenapa pengumuman pertama tidak ada, pengumuman kedua tidak ada, pengumuman ketiga tidak ada. Itu berarti saya sedang berproses di sana. Di satu sisi saya beranggapan sudahlah, sudah 15 tahun saya di DPR, cukuplah. Sebagai pimpinan komisi di sana, di DPR ini untuk ketua kita nggak mungkin lah. Paling sampai ketua komisi tidak sanggup lah kita, kan sudah kita jalani. Dari sisi karir politik saya berpikir waktunya saya kembali ke DPR. Ya, mengimplementasikan ilmu dan kemampuan yang saya miliki. Tapi partai berkeinginan berbeda. Oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan kepada saya dengan melalui rapat DPP partai, saya masih tetap ditugaskan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang teman-teman tahu hari ini posisi PDI Perjuangan ya sepertinya akan menjadi penyeimbang. Oleh karenanya tentu saya termasuk senior ya di fraksi dan kemudian juga dengan jam terbang yang lumayan tinggi di DPR ya mungkin dipandang perlu oleh fraksi bahwa Ibu Ketua Umum menugaskan saya untuk tetap di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kendati batal menjadi calon gubernur, Lazarus berkomitmen membangun Kalimantan Barat melalui Senayan. Jika masih diperkenankan memegang posisi penting, Lazarus akan tetap amanah dan bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Uniar iNews melaporkan. Jembatan Ketungau 3 di perbatasan RI Malaysia resmi beroperasi. Sesaat lagi tetap bersama kami. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan,
Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Jembatan Ketungau 3 yang memiliki panjang 85 meter dan lebar 6 meter di perbatasan RI Malaysia resmi beroperasi. Jembatan tersebut diharapkan mempermudah konektivitas masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian dan barang pokok serta akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Jembatan Ketungau 3 yang terletak di Desa Empunak, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia saat ini resmi dioperasionalkan atau dibuka. Jembatan ini memiliki panjang 85 meter dan lebar 6 meter, dibangun dengan pondasi beton dan rangka baja yang kokoh. Pembangunan jembatan ini dimulai pada Maret 2022 lalu, dengan total anggaran sebesar 13,7 miliar rupiah. Yang sepenuhnya didanai melalui Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan. Lewat cuma berhari, tak susah, sama nak, tapi nak. Jadi jembatan ini dulunya kan ada 10 desa lah lebih kurangnya. Mereka itu kalau mau akses ke fasilitas umum, ke kota, kecamatan, balai karangan, itu mutarnya cukup panjang dan jalannya cukup berat lah. Dengan kita buatnya jembatan ini cukup membantu sekali untuk mereka ya, kalau untuk akses untuk perdagangan, sembako, dan lain dan perdagangan pertanian seperti itu. Upaya ini diharapkan dapat mempermudah akses lalu lintas bagi masyarakat 10 desa setempat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengangkutan barang kebutuhan pokok, membawa orang sakit, dan mendukung akses pendidikan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Rianto iNews melaporkan. Dalam upaya mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery atau WHW melaksanakan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Kegiatan tersebut berupa rehabilitasi jalan provinsi pada ruas jalan Dusun Sungai Tengar, Kecamatan Kendawangan, Pesaguan, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Program ini mencakup rehabilitasi tahap pertama sepanjang kurang lebih 10 km, dengan fokus pada ruas jalan yang rusak berat lebih dari 4 km, yaitu dari Desa Pagar Mentimun hingga Desa Mekar Utama di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Rehabilitasi jalan ini menggunakan material laterit pilihan yang bersumber dari kuari milik PT WHW, dan diharapkan dapat bertahan baik sampai adanya pekerjaan lanjutan dari pihak PUPR Provinsi Kalimantan Barat yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan sesuai alokasi penganggaran proyek rehab jalan provinsi.
Pelaksanaan rehabilitasi jalan oleh CSR perusahaan menyerap pembiayaan sebesar kurang lebih 216 juta dengan waktu pelaksanaan 15 sampai 19 Agustus 2024. Manajer CSR WHW, Togap Manik, menyatakan bahwa jalan yang diperbaiki merupakan jalan provinsi dan ini merupakan tindak lanjut permintaan dari pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan rehabilitasi jalan provinsi di Kendawangan. Harapan yang disampaikan oleh pemerintah daerah Ketapang beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Juli, dilakukan beberapa kali pertemuan bersama dengan para perusahaan yang diharapkan seluruh perusahaan dapat berkontribusi membantu pemerintah daerah untuk melakukan dukungan terhadap rehab jalan. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan untuk rehab jalan sepanjang 2.500 km, sehingga seluruh perusahaan berkolaborasi membantu program CSR untuk bersama-sama pemerintah daerah mengatasi kesulitan ini. Warga berharap pekerjaan rehabilitasi jalan ini dapat selesai cepat, sehingga semua bentuk transportasi dapat mengakses jalan dengan mudah. Sangat bagus, mudah-mudahan dikerjakan cepat, selesai cepat, jadi jalan kita lebih nyaman lah. Dalam pelaksananya rehabilitasi jalan ini melibatkan sekitar 15 tenaga operator dan teknis di bidang konstruksi dari berbagai divisi internal, serta mobilisasi sejumlah peralatan berat, ekskavator, motor grader, kompaktor, dan dump truck. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maya Sarfitri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.